Dalam hidup sehari-hari, mungkin kita sudah sering mendengar semua istilah ini. Namun, kalau dikaitkan dengan bisnis, apakah maksudnya sama? Terlebih bila dipahami dari ilmu akuntansi. Coba yuk kita cek lebih lanjut. Dari yang saya praktikan, selisih harga jual dengan harga beli atau harga pokok perolehan memang dapat dianggap laba. Itu kalau dalam pengertian kehidupan umum bisa jadi benar. Namun dalam bisnis yang dengan manajemen keuangan, ternyata masih banyak lagi komponen biaya yang dapat mengurangi hal itu. Sebutlah misalnya biaya transportasi. Akhirnya, bila biaya semacam itu, kita jumlah dengan HPP bisa jadi lebih besar dari angka yang kita dapatkan dari penjualan. Bila demikian, apakah bisnis kita dapat disebut laba? Nah, disinilah saya rasa kita perlu memahami apa itu pendapatan, biaya, laba, dan rugi dalam istilah akuntansi. Berikut yang dapat saya jelaskan berdasarkan pengalaman lebih dari 20 tahun memulai usaha. Pertama, pendapatan. Istilah ini adalah istilah standar dalam ilmu akuntansi. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kita gunakan untuk menyebut gaji yang diterima, uang kas yang didapatkan harian, dan sejenisnya. Nah, dalam akuntansi yang disebut pendapatan adalah akumulasi capaian dalam penjualan, baik barang maupun jasa. Artinya, tidak selalu pendapatan sama dengan uang yang diterima dalam masa penghitungan. Sebagai contoh, bila kita memperoleh penjualan senilai 1 juta, baru dibayar 750, maka pendapatan sudah bisa kita bilang 1 juta. Yang 250 menjadi piutang kita. Kedua, biaya. Kalau kita belum melakukan pembukuan pada bisnis, biasanya biaya yang kita maksud sekedar biaya pembelian barang saja alias HPP. Nah, dalam akuntansi, selain HPP, masih banyak lagi yang masuk kategori biaya. Salah satu biaya dalam bisnis yang sering kita lupakan adalah hal-hal berikut. A. Gaji termasuk di dalamnya upah kita sebagai tenaga kerja dalam bisnis yang kita jalankan. B. Sewa tempat. Ya, walaupun rumah yang kita gunakan untuk usaha milik kita sendiri, tetap harus dihitung kalau kita merintis perusahaan. C. Listrik, pulsa, dan gas. Bisa jadi gas tidak, namun listrik dan pulsa untuk perusahaan yang kita bangun bisa saya pastikan dibutuhkan. D. Transportasi. Komponen ini sudah pasti dalam realitas bisnis. Ketiga, laba. Ini sudah saya jadikan awalan di atas ya, namun ini yang juga perlu diingat. Laba dalam akuntansi bisnis rumusnya sangat mudah. Apa itu? Setelah kita jumlah seluruh pendapatan sebagaimana saya sebutkan tadi, lalu dikurangi seluruh jumlah biaya. Kalau angkanya positif, maka dapat disebut dengan laba. Keempat, rugi. Jangan takut mendengar istilah rugi. Dalam akuntansi juga, dalam kehidupan rugi jelas lawannya laba. Jadi bila jumlah pendapatan dikurangi jumlah biaya menghasilkan angka minus, maka itu artinya usaha kita masih rugi. Walaupun uang kas kita masih banyak, bukan berarti masih untung kalau perhitungannya demikian. Ya, demikianlah sekelumit yang bisa saya share buat Sobat Ayo Bisnis. Untuk lebih lengkapnya, Sobat bisa kunjungi website kami di ayobisnis.co.id.